application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai sayembara menangkap Harun Masiku. Wih, hadiahnya miliaran, ya. Anda yang tertarik? Yuk, ikutan yuk. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sana dan saya memperlihatkan videonya di bagian akhir gitu ya, pernyataan dari Marwarar Sirait, ya, yang mau mengeluarkan uangnya berapa itu ya, 8 miliar bagi mereka yang berhasil menangkap Harun Masiku. Sebenarnya sih nggak sulit sih ya, tapi ntar kita lihat videonya ya. Tapi seperti biasa, ada yang ringan dan yang lucu dulu nih mau lewat ya. Kita lihat dulu nih yang pertama nih, ada cuitan dari Ferry Koto bilang, beliau kangen-kangenan dua sahabat yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, kangen-kangenan sambil makan malam di Kartanegara rumahnya Pak Prabowo. Yang di sana, yang sebelah, kubu sebelah itu, semoga tak bertambah membara. Karena kan mereka ciptakan hoax. Ada perpecahan, ketidakharmonisan antara Pak Prabowo dan Jokowi. Terutama misalnya media kompor itu ya, bocor halus gitu ya. Katanya kubunya Prabowo mau mulai menyingkirkan Jokowi. Mana ini kangen-kangenan ya? Adem begini lebih bagus kan? Iyalah, ya ini pertemuannya sekitar 1 jam makan malam ngobrol-ngobrol. Nah, ntar kita lihat nih apa nih obrolannya. Nah, di sini TV One News juga memberitakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi saling bersua di Kertanegara ya. Jumat lalu, malam Sabtu, ya, tanggal 6 Desember. Ini contoh yang baik, katanya. Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi. Terakhir, bersinergi. Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda. Kata Ketua DPP PAN, Saleh Daulay, Sabtu lalu. Mantap. Nah, Alek mencuit bahwa Banteng umumkan Pak Jokowi bukan lagi kadernya. Tapi nggak berani terang-terangan memecat gitu ya. Ya, tapi sih katanya tanggal 17 Desember ada 27 kader yang mau diumumkan dipecat. Kita lihat saja. Sama ini PDIP nggak berani menyatakan secara tegas memecat Jokowi. Kalau dia lakukan itu pada zaman Pilpres, Ganjar itu mungkin nggak dapat 16 kali ya. Mungkin cuma 10 gitu ya. Begitu juga dari Pilkada. Mungkin hancur semua kali gitu ya. Nah, ini setelah selesai Pilkada, baru mau diumumkan nih tanggal 17. Kita nantikan saja ya. Jadi di sini Banteng umumkan Pak Jokowi bukan lagi kadernya, Pak Prabowo langsung tawarin masuk Gerindra. Wih, ya kan? Karena Golkar juga nawarin nih ya, berlian tetap berlian walau kau buang nggak akan jadi sampah. Ingat, yang namanya berlian akan tetap berkilau selamanya. Itu ada berita Anda baca ya, Prabowo terbuka bila Jokowi masuk Gerindra, tapi tak bisa memaksa, terserah Pak Jokowinya ya. Cuitan dari Brigadir JM bilang dengan dipecatnya 27 kader, karena ada 27 kader yang akan diumumkan tanggal 17 Desember ya, dari PDIP ya, itu membuktikan gagalnya PDIP dalam menjalankan kaderisasi partai hingga babak belur di Pilkada. Tuduh sana sini sekedar untuk menutupi kegagalan, memalukan. Jadi yang disalahkan 27 kader nih yang katanya berkhianat atau apalah. Nanti kita lihat ya pengumumannya 17 Desember. Nah, Alek kembali mencuit bahwa nggak rugi sih, tapi amsyong. Amsyong tuh kalau bahasa Chinese-nya itu artinya tuh luka dalam gitu ya. Suara Banteng di Pilpres 2024 ya turun 6,16% dibanding dengan suara Pilpres 2019. Semua parpol 01 dan 02 naik, sedangkan parpol 03 semua turun, termasuk Perindo
P3 dan Hanura katanya ya. Pilpres 2024 hanya juara buncit, yaitu Ganjar cuma dapat 16% bilang. Anda percaya suara saya cuma segitu hasil quick count? Sekarang quick count menunjukkan misalnya di Jakarta itu suara Pramono Rano itu lebih tinggi, mereka percaya. Tapi ketika suara Ganjar dan Pak Mahfud rendah, cuma 16% waktu quick count, dia bilang, Anda percaya? Nah inilah PDIP ya, nggak konsisten. Pilkada 2024 kalah sana-sini, terutama kandang banteng di Jawa Tengah roboh katanya. Waduh. Nah, Rieke mencuit bahwa kabarnya sekarang Hasto dari PDI Perjuangan lagi mencari mantan pacar Pak Jokowi, mantan Bu Iriana, mantan Mas Gibran, mantan Mbak Selvi, mau dijadikan kader PDIP, mau ngulik rahasia-rahasia terpendam. Partai yang katanya besar kok mainnya receh gini. Nah, kan sebelumnya sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya. Puan Maharani misalnya mengomentari pertemuan Hasto dengan mantannya Kaisang yang dikasih jaket PDIP, meskipun dia bilang belum jadi kader PDIP, itu adalah urusan pribadi. Jadi receh gitu ya. Mau ngorek-ngorek kader apakah mantannya Kaisang ada apa dengan Kaisang dulu. Nah, makanya di sini diledekin gitu ya. Juga mau cari mantannya Jokowi, mantannya Ibu Iriana, mantannya Gibran, mantannya Mbak Selvi. Lucu juga ya. Oke. Nah, Ferry Koto bilang pernyataan presiden ini yaitu Pak Prabowo Subianto membuat nyaman semuanya. Penutupnya mengena. Ini tentang apa? Ini mengenai Gus Miftah yang dalam sebuah acara dia katanya tanda kutip membuli pedagang es ya, dikatain apa itu goblok gitu ya. Maka di sini Pak Prabowo bilang baru-baru ini, saya rasa di Indonesia jarang orang merasa bersalah, bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Yang ada udah bersalah alasannya ini itu ya kan. Usul Pak Presiden katanya ya, Gus Ulil orang yang tepat menggantikan. Beliau termasuk orang yang jarang tersebut katanya ya. Sudah ya, ini kasusnya sudah selesai. Gus Miftah sudah mengundurkan diri, minta maaf. Oke. Nah nanti kita lihat ya videonya soal ARA. Tapi kita lihat dulu beritanya yang di Kompas. Ini Maki mendukung Menteri ARA soal sayembara tangkap Harun Masiku. Makinya ini, ketuanya Bonyamin ini bilang KPK tuh udah mentok katanya, ya. Jadi dia menyambut positif inisiatif sayembara itu untuk menangkap Harun Masiku, ya. Kita tahu Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum pada 2019. Sudah berapa tahun itu ya? Sudah mau jalan 5 tahun ini ya. Bonyamin mengungkapkan bahwa dirinya telah juga membuka sayembara walaupun hadiahnya tidak sebesar ARA gitu ya. Imbalannya handphone, iPhone ya khususnya. Sekarang ada ARA yang mau kasih 8 miliar. Ya saya senang kata Bonyamin ya. Dia menilai sayembara adalah salah satu opsi untuk menemukan Harun Masiku. Betul ya. Karena ini sudah berlangsung cukup lama tanpa perkembangan yang maksimal, ya. Dia juga mencatat KPK tampak belum mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan Masiku, walaupun beberapa bulan yang lalu bilang dalam waktu seminggu akan tertangkap. Ternyata tidak ketangkap, ya. Jadi sayembara ini diharapkan oleh Bonyamin ini dapat merangsang orang lain untuk membuat sayembara lagi, biar keren dah hadiahnya banyak gitu ya. Karena nampaknya KPK sudah mentok, tidak bisa nangkap Harun Masiku. Ya. Jadi ARA menegaskan bahwa partisipasi publik dalam hal ini sangat penting, bahwa untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, ya. Masa sudah bertahun-tahun nggak bisa ketangkap bebas berkeliaran. Dan ARA nanti kita lihat di videonya menambahkan bahwa kasus hilangnya Harun Masiku perlu diangkat kembali, mengingat sudah lama tak ada perkembangan. Ya setuju saya. Nah, kemudian KPK akhirnya menurut CNN meresponi ya soal sayembara 8 miliar yang soal Harun Masiku ini. Dia bilang kami sudah cari tapi belum dapat. Belum dapat nih ya. Jadi tapi dia mengapresiasi sayembara-sayembara itu ya. Kami belum dapat ya, tapi kalau ada yang mau bantu ya kami terima kasih katanya ya. Waduh mantap.
Harun Masiku kan selalu mangkir selama ini ya, dan sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 Januari 2020, 4 tahun lalu lebih ya. Dan dia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Komisi Pemilihan Umum ya. Udahlah, sudah pernah saya bahas ya. Nah, tapi baru-baru ini KPK bilang Harun Masiku di tempat yang masih bisa dipantau. Lah, kalau bisa dipantau tangkep dong. Kenapa cuman komen masih bisa dipantau? Ya kan? Jadi dia bilang masih bisa dipantau. Jadi juru bicara KPK dalam hal ini Tessa Mahardika Sugiarto bilang masih berada di tempat yang bisa dipantau. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan detail keberadaannya di mana, di dalam atau di luar negeri. Nggak dia ngomongin, ya. Dia tidak mau menyampaikan ada di mana karena itu akan mempengaruhi kerja pencarian Harun Masiku. Ya udah, nggak usah diumumin, tangkep dong, ya. Astaga. Aduh, meski berada di tempat yang bisa dipantau, karena informasi yang masih bisa dipantau itu informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman, posisinya, dan seterusnya. Penyidik juga masih secara hati-hati mencari dan melihat kembali, ya. Jadi masih bisa dipantau katanya. Itu petunjuknya ya yang bisa saya sampaikan. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar. Tapi bisa dipantau. Ya lucu dong kalau ada di dalam. Ya aduh, tapi oke lah, itu urusan KPK ya. Nah, uniknya KPK menerbitkan daftar pencarian orang baru ini ya pada tanggal 5 Desember 2024 ya. Untuk ditangkap, termasuk dalamnya ada Harun Masiku, ya. Astaga, jadi ada DPO baru. Aduh. Juga di daftar itu diberikan informasi kontak untuk melaporkan keberadaan Harun Masiku, ya. Dapat menghubungi Rosa Purbo Bekti melalui emailnya si Rosala. Adalah panjang lah, Anda lihat di berita gitu ya. Tapi di sini nggak ada hadiahnya gitu ya. Kalau mendingan kasih tahu arah gitu ya, atau tangkap langsung. Ntar kita lihat ada orang yang mau nangkep nih ya. Mantap nih. Nah, ini Radio El Sinta bilang KPK menerbitkan 4 foto terbaru ya, daftar pencarian orang atau buron Harun Masiku ya pada hari ini. Padahal sebelumnya Menteri ARA itu membuka sayembara bagi siapapun yang berhasil menemukan Harun Masiku dapat 8 miliar. Jadi pertanyaannya, Harun Masiku bisa ditangkap kan nih menjelang masa akhir tugasnya KPK 2019-2024? Nah, menarik kan? Nah, ex-penyidik dari KPK dan Maki mengkritik soal KPK terbitkan ulang DPO Harun Masiku. Lah, kan sudah 4 tahun, kenapa ini? Nah, KPK bilang ada foto-foto terbaru. Nah, ex-penyidik KPK bilang, saya bisa nangkep. Kalau saya sih bilang ya, kalau memang benar Pak bisa nangkep, tangkep aja Pak. Ya kan? Tangkap aja. Nah, tapi kan di sini kan masalahnya, Maki juga mengkritik, dia pesimis bahwa KPK akan bisa menangkap. Ya, dia pesimis. Ya, harusnya KPK katanya bekerja sama dengan kepolisian, ya, secara intensif bekerja sama dengan Interpol dan segala macam, tapi tidak dilakukan. Nah, ex-penyidik KPK yaitu Praswat Nugraha bilang dia ragu juga KPK serius menangkap buron Harun Masiku ini, meskipun surat DPO diterbitkan ulang. Menurutnya menangkap Harun Masiku bukan hal yang sulit, ya. Jadi dia meragukan keseriusan KPK, ya. Jadi Praswat ini, Praswat maksud saya, yang juga mantan ketua IM 57 itu menyebut pihaknya berulang kali menyebutkan kesiapannya menangkap buron kelas kakap itu. Mengingat kata dia mayoritas anggota IM 57 merupakan mantan anggota tim pengejaran Harun Masiku sewaktu berdinas di KPK. Ya. Mereka siap untuk menangkap Harun Masiku dengan syarat KPK benar-benar serius dan perkara ini tidak dijadikan bargain politik antara oposisi dan pemerintah. Keluarkan surat tugasnya dan kami akan ringkus Harun Masiku. Ya keluarkan dong, ini ada orang yang mau kerja gitu ya. Oke. Nah, katanya kasus Harun Masiku sebentar lagi kasusnya 5 tahun ya. Pembiaran ini dilakukan
oleh mantan ketua KPK yaitu Firly Bahuri yang sampai sekarang belum ditangkap-tangkap tuh ya, padahal sudah jadi tersangka ya. Ya udah, ini menarik juga ya. Jadi jangan sampai ini menjadi kasus legenda, sesuatu yang tidak pernah terungkap ya. Tak masuk akal jika penegak hukum tidak bisa menangkap Harun Masiku ya. Segera tangkap, iyalah. Ini bikin malu, masa Harun Masiku nggak bisa ditangkap ya kan? Nah, ini menarik kan? Iyalah. Nah, kita dengarkan ini ya videonya. Arah yang janjikan 8 miliar. Yuk kita lihat. Sekarang bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan buat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka. Mantap ya. Nah, ini awalnya karena Hasto nyinggung bahwa karena Marwarar memberikan statement bahwa kalau Anies membantu Pramono Rano maka mayoritas pemilih yang non-Muslim akan pilih Ridho. Oleh karena itu Hasto bilang, nanti aku kirimin kau, katanya ya, buku Politik Itu Suci karangan bapak kau gitu ya. Ara bilang, aku nggak pernah tahu itu, ya kirimin dong. Nah sekarang ada kasus nih Harun Masiku, itu kan politik kata lu suci, ayo dong, yuk kita sama-sama tangkap, dan gua kasih nih 8 miliar. Nah mantap dah, karena itu Hasto ya, sekakmat gitu ya. Nah ini terakhir ya, info dari Partai Sosmed, katanya dia sudah dapat info Harun Masiku sudah mati. Ya, kalau masih hidup nggak mungkin Hasto berani koar-koar. Ya, dan jika Harun Masiku sudah mati, maka pertanyaannya dia mati karena apa? Di mana kuburnya, katanya ya. Karena ada cuitan sebelumnya dari Mangiring Rizky bilang, Pak Marwarar kan ngadain sayembara. Terpikir nggak lo kalau Harun Masiku itu disembunyiin oleh elit PDIP ya? Kok gue mulai kepikiran ke situ ya setelah terkuat kasus judi online yang ada sangkut pautnya sama PDIP. Nah, kalau kata Partai Sosmed sudah mati, tapi nggak tahu dimatiin apa matinya natural atau apa, kita nggak tahu. Tapi whatever itu, kita lihat yang benar Partai Sosmed atau yang bekas ketua, bukan bekas ketua ya, bekas penyidik KPK yang siap untuk menangkap Harun Masiku, tapi minta surat tugas. Anda pun juga bisa kan, tadi kan nggak perlu surat tugas kalau Anda jagoan bisa nangkep, waduh, undang wartawan, undang kepolisian, bikin press conference, nah dapat 8 miliar. Oke deh, itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.